Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah. Yang di sebelah kanan saya dari mana? Dari Tegal. Yang sebelah kiri saya dari mana? Luar biasa, dari Banten, dari Tegal, dan dari seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, alhamdulillah kita bangun sehat, mata bisa ngebuka ya, bisa bergerak, bisa berbicara. Ini banyak banget keberkahan-keberkahan yang sebenarnya kita anggap biasa aja. Tapi ternyata itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ibu tahu gak, saya baru selesai sakit diare ya Bu. Gak bisa makan 29 jam. Ternyata rezeki itu gak cuma kita dapat makanan Bu. Kita bisa ngunyah, bisa nelen, makanan kita bisa diproses di dalam perut. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Saya kenikmatannya lagi dicabut sama Allah 29 jam aja, itu rasanya udah mau nangis, subhanallah. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah keberkahan-keberkahan yang Allah beri tapi kita nggak sadar, subhanallah. Sebelum kita belajar nih sama guru-guru kita, ada Habib Utsman, ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut. Ustadz Syam, Iya. banyak sekali keberkahan-keberkahan ya yang harusnya kita catat. Ini salah satu teori dari guru saya, guru kesehatan, guru kinesiologi saya. Kalau kita mau bersyukur itu salah satunya tiap hari kita catat 10 aja kenikmatan. Nanti lama-lama selama sebulan kenikmatan itu semakin detail. Sama seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Masya Banyak banget Allah. keberkahan-keberkahan. Contohnya kayak air aja. Kita ngerasa tiap hari bisa wudhu ya. Tapi kalau tiba-tiba subhanallah kenikmatan air itu dicabut sama Allah. Kenapa kadang-kadang kita banyak banget suka menyepelekan keberkahan atau kebaikan Allah? Kenapa ya Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca. Tapi guru kami Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Keberkahan yang pertama yang Allah beri tapi kita nggak sadar yaitu alma, air. Dicatat buat yang di rumah, direnungkan di dalam hati. Sudah berapa banyak air yang kita konsumsi. Bahkan bukan hanya itu, kita pun tercipta awalnya dari setetes air dari ayah kita. Subhanallah. Maka waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala kehidupan. Keberkahan yang pertama, keberkahan air. Ibu kalau lagi sakit, bayangin kalau nggak ada air. Orang kalau lagi sakit diinfus pakai apa? Cairan. Ibu, bukan hanya airnya yang berkah, takaran airnya pun berkah. Bayangin kalau air hujan yang turun itu setiap tetesnya 200 liter. Subhanallah, Allah berkahi dengan kecilnya tetesan tersebut sehingga aman bagi buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang content creator membuat sebuah eksperimen, dia membuang daripada lantai atas itu air seberat daripada 200 liter itu, subhanallah. Di bawahnya ada mobil, langsung hancur mobil tersebut. Sehingga dari sini kita mengambil keberkahan bahwa ukuran air yang sedikit demi sedikit dari atas itu pun sudah menjadi keberkahan. Maka seluruh kehidupan
kehidupan di antara sendi yang paling fundamentalnya adalah adanya air. Kita di dunia ini juga membutuhkan air. Seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala juga membutuhkan air. Subhanallah, kecuali para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk merasa kurang, nggak cukup, dikasih kenikmatan, minta lagi, emang selalu gitu ya? Makanya kita doakan Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, bantu saya untuk bersyukur. Karena kadangkala mata ini tidak bisa melihat nikmatnya Allah. Masya Allah. Apa doanya Ustaz? Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alai. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik, surat Al-Ahqaf ayat 15. Catat ya jamaah. Siap. Terima kasih tepuk tangan dulu Bu. Luar biasa. Nih sekarang kita mau ngomongin tentang keberkahan yang kedua nih bersama dengan Habib Utsman. Habib, keberkahan yang kedua yang katanya kita tuh jarang bersyukur adalah kenikmatan walmil, yaitu garam katanya. Kenapa sih sesuatu yang sederhana seperti apa? Walmil. Kenapa sesuatu yang sederhana seperti garam kadang-kadang suka kita abaikan tapi justru menjadi simbol keberkahan dalam hidup. Maksudnya apa ya Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir caca Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahli baiti ansari wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keberkahan yang kedua dicatat nih, yang Allah berikan tapi kita nggak sadar, yaitu keberkahan milh atau garam. Keberkahan yang luar biasa, penyambung rasa. Nggak enak makan sayur asam tanpa garam. Garam itu sumber kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam lautnya Allah. Kullu fil bahri halal. Semua di laut itu halal. Bangkainya pun halal. Bangkai di laut pun halalan thayyiban mubarakah. Penuh dengan keberkahan, lagi baik bagi kamu. Baik. Gak ada penyakit. Karena halal di laut. Yang hidupnya dominan di laut. Yang betul-betul di laut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Wa huwallazi marajal bahrain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua aliran sungai yang mengalir. Atau dua aliran, yakni air laut dan air tawar. Yang berdampingan keduanya. Sungai dan laut. Duanya berdampingan. Hadza azabun furatun. Yang dimana yang satunya itu segar dan tawar. Yang satunya segar dan tawar. Wahada milhun ajazun. Dan yang satunya lagi dia itu asin dan pahit. Jadi Allah jadikan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Bahkan waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bukan pelaut. Rasulullah bukan pelaut. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan kepada umatnya akan berdampingan antara air tawar dengan air laut. Ini subhanallah fenomena yang besar. Ada beberapa negara yang betul-betul air laut dan air tawar berdampingan. Yang dua-duanya tidak bersatu. Dan ini adalah sumber keberkahan dan kehidupan yang Allah berikan kepada umat manusia. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bib. Saya pernah diving tuh Bib di pertemuan air laut dan juga air tawar Bib. Pernah diving, di situ ada di daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi ada. Iya. Ada lautnya. Oh iya. Saya pernah diving di situ dan itu kayak apa ya Ustadz, kayak ada banyak bintang-bintang gitu kalau dalam lautnya situ, pertemuan situ, karena itu nggak masuk akal secara saintifik, nggak bisa, nggak masuk pikiran, tapi terjadi. Tahu nggak? Kenapa? Ada keberkahan berikutnya lagi dan banyak keberkahan. Apa itu? Mau tahu keberkahannya Ini apa? perlu dicatat sama jamaah yang ada di rumah nih. Siapkan catatan. Karena ini sangat penting, ada banyak yang kita akan bahas. Ada tadi keberkahan air, keberkahan garam, dan satu lagi keberkahan. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Siapkan catatan dan tonton sampai selesai. Islam Jemaah, itu indah. Alhamdulillah.